Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pencerahan materi mengenai keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu adalah yang terdiri dari empat pelaku ekonomi di sini. Jadi itu adalah agregat expenditure itu diperoleh dari jumlah konsumsi nasional, ditambah dengan investasi nasional, ditambah dengan government expenditure, ditambah dengan ekspor dan dikurangi dengan impor. Nah, di barangkali di pertemuan-pertemuan sebelumnya eh, saya sudah pernah membahas bahwa ketika perekonomian itu disebut sebagai perekonomian terbuka, artinya suatu negara itu melakukan praktek perdagangan yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain, yaitu dengan cara melakukan ekspor dan impor. Nah, kita ketahui bahwa ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri, gitu ya. Kemudian, kalau impor adalah membeli barang dari luar negeri. Nah, kenapa suatu negara itu perlu berdagang dengan negara lain? Alasannya karena saling melengkapi untuk satu sama lain kebutuhan masing-masing di suatu negara. Nah, ketika suatu negara itu adalah mengekspor barang, itu artinya bahwa negara tersebut terjadi kelebihan produksi atau disebut juga sebagai excess supply, sehingga untuk menjaga harga itu tidak terlalu turun, eh, maka sebagian yang surplus tadi, yang kelebihan produksi tadi atau excess supply tadi diekspor ke luar negeri untuk menjaga kestabilan di dalam negeri. Selain juga perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan di pasar luar negeri dengan cara memperluas pasar di tingkat internasional. Kemudian ketika suatu negara itu mengimpor barang dari negara lain, itu alasannya yang pertama karena produk itu tidak diproduksi di dalam negeri, gitu ya. Kalau produk itu tidak diproduksi di dalam negeri, itu artinya barang tidak tersedia. Nah, maka untuk memperoleh barang tersebut kita harus mendatangkannya dari luar negeri, yaitu dengan cara mengimpor. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa kita mengimpor barang dari luar negeri adalah karena produksi barang di dalam negeri itu masih kurang. Artinya produksi barang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga perlu didatangkan suplai dari luar negeri untuk menjaga kestabilan harga supaya harga barang di dalam negeri tidak terlalu mahal, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, ketika kita mengimpor barang dari negara lain itu eh, di samping produksi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, tapi kita juga tetap mengimpor. Alasannya karena supaya konsumen di dalam negeri dapat membuat pilihan dalam mengkonsumsi barang. Jadi konsumen ini kan berbagai kriteria ya, segmen pasarnya berbeda-beda gitu. Ada konsumen yang pendapatannya menengah ke atas, ada yang menengah, ada yang menengah ke bawah. Nah, biasanya konsumen yang memiliki pendapatan yang menengah ke atas itu sukanya atau preferensinya adalah barang-barang impor gitu, yang prestis seperti itu ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara itu melakukan praktek perdagangan internasional dengan negara lain itu alasannya adalah karena saling melengkapi satu sama lain. Jadi, kalau ekspor itu adalah surplus produksi di dalam negeri, kalau impor adalah kekurangan produksi seperti itu. Jadi, intinya untuk menjaga kestabilan harga. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Yang pertama itu adalah kemampuan dari negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri, gitu ya. Jadi bersaing di pasar luar negeri itu bisa dari dua sisi, dari segi kualitas produk dan juga dari segi harga barang. Ketika kualitas produk kita lebih tinggi atau lebih baik daripada negara lain, maka barang yang kita ekspor ke luar negeri itu dapat bersaing. Dan harganya juga seperti itu gitu. Jadi harga sedikit lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara-negara lain dalam konteks barang yang sama seperti itu. Sehingga kita dapat bersaing dari segi kualitas maupun dari segi harga. Kemudian yang kedua adalah cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi ketika barang kita itu diminati, disukai ya oleh masyarakat luar dari negara kita itu, maka barang itu selayaknya lah kita ekspor ke negara tersebut seperti itu ya. Jadi ada permintaan yang tinggi terhadap barang-barang yang akan kita ekspor. Jadi selera masyarakat itu turut mempengaruhi ya, apakah kita akan mengekspor ke luar negeri atau tidak seperti itu.
Nah, jadi semakin banyak jenis barang yang punya keistimewaan yang dihasilkan oleh suatu negara, semakin banyak pula ekspor yang akan dilakukan, gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada gambar fungsi ekspor dan perubahannya. Jadi untuk menganalisis perekonomian empat sektor yang terdiri dari sektor konsumen ditandai dengan pengeluaran konsumsi, sektor produsen ditandai dengan pengeluaran investasi, sektor pemerintah ditandai dengan pengeluaran pemerintah, dan sektor luar negeri ditandai dengan ekspor dan impor. Nah, jadi fungsi impor di sini adalah sama seperti fungsi investasi yang sebelumnya yang perekonomian dua sektor, tiga sektor gitu ya. Jadi fungsi ekspor itu adalah eh, ekspor itu kurvanya adalah bentuknya horizontal. Ini artinya jumlah barang yang diekspor itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah pendapatan seperti itu. Jadi ketika pendapatan eh, nasional sebentar ya, ketika pendapatan nasionalnya rendah maupun tinggi, misalnya di sini ya di pendapatan nasional nol, ekspornya sudah ada gitu. Ketika misalnya ekspornya ini 100 juta misalnya, pendapatan nasional nol. Ketika pendapatan nasional meningkat, ekspornya juga tetap gitu ya. Kemudian ketika pendapatan nasional meningkat terus, ekspornya juga tetap. Jadi artinya ini adalah ekspor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nah, bagaimana ketika ekspor itu meningkat? Kalau ekspor itu meningkat, itu artinya kurva ekspor itu akan bergeser ke arah kanan dengan sejajar gitu ya. Jadi misalnya di sini 100 juta nilai ekspornya. Kalau ke atas makin 200 juta, naik lagi ke atas dengan sejajar, itu berarti ekspornya adalah mengalami peningkatan yang semakin besar. Jadi artinya kurvanya akan bergeser ke arah atas seterusnya. Itu contoh-contoh dari perubahan ekspor. Nah, sedangkan fungsi impor itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Artinya, impor itu besar kecilnya impor itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional, gitu ya. Karena kalau kita mau mengimpor barang, tentunya kan kita akan mengeluarkan uang, gitu. Jadi ketika pendapatan nasional semakin tinggi pula jumlah barang yang akan kita impor. Dan sebaliknya, ketika pendapatan nasional semakin berkurang, maka semakin berkuranglah eh, jumlah barang yang akan kita impor karena dipengaruhi oleh daya beli tadi pendapatan nasional itu akan mempengaruhi juga pendapatan per kapita. Nah, di sini fungsi impor itu ada dua gitu ya. Nah, fungsi impor yang pertama adalah M sama dengan M kali Y. Di sini artinya ini jumlah M ini adalah jumlah barang yang diimpor, kemudian M itu adalah impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional, Y itu adalah pendapatan nasional. Jadi artinya di sini M ini adalah impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional gitu. Jadi besar kecilnya di sini ya. Jadi M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat perubahan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Nah, sedangkan ada fungsi impor yang kedua, itu adalah M sama dengan M0 ditambah M kali Y. Berarti perbedaannya adalah di sini ada M0-nya. Nah, M0-nya ini adalah impor otonomi namanya. Artinya besar kecilnya M0 ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi kalau pendapatan nasional nol sekalipun berarti impor otonomi itu sudah ada nilainya gitu. Jadi misalkan di sini nol, nol kali 5 sama dengan nol ya. Berarti hasilnya M sama dengan M0. Jadi ini adalah M0 ini adalah impor otonomi. Artinya impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Seperti itu. Kemudian ini ada fungsi impor dan perubahannya. Itu gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa ini fungsi impor yang pertama, M sama dengan M kali Y. Artinya besar kecilnya jumlah barang yang diimpor itu tergantung daripada pendapatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Kemudian sedangkan fungsi impor yang kedua itu adalah impor yang meliputi impor otonomi ditambah impor yang fungsi yang pertama tadi. Jadi M sama dengan M0 tambah M kali Y. Jadi yang fungsi impor yang kedua ini adalah dimulai bukan dari titik nol tapi dari tanda positif ke atas. Misalnya di sini ada 100 misalnya. Artinya ini M0-nya itu sebesar M0 yang ini itu sebesar 100 nilainya walaupun pendapatan masih nol. Walaupun pendapatan nasional nol berarti impor sudah ada gitu. Ya, baru ditambah dengan M kali Y. Baru berikutnya dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi dia meliputi fungsi impor otonomi dan fungsi impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional seperti itu. Kemudian ini jenis-jenis fungsi impor dan perubahannya gitu ya. Kemudian kita sekarang em, ingin mengetahui bahwa bagaimana sih keseimbangan perekonomian terbuka itu gitu ya. Yang dimaksud dengan keseimbangan perekonomian terbuka adalah keseimbangan
eh, di mana yang agregat expenditure-nya itu adalah C tambah I tambah G tambah X kurang M gitu. Nah, berarti di sini ada 4 pelaku ekonomi di sini, yaitu ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, ada sektor luar negeri. Nah, di sini keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana yang pertama adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau penawaran agregat itu disebut sebagai agregat supply, sementara pengeluaran agregat itu disebut sebagai agregat expenditure. Nah, yang pendekatan yang kedua adalah suntikan sama dengan bocoran. Kenapa dibilang suntikan? Artinya di sini adalah diibaratkan suntikan itu artinya suntikan itu adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang mana sih di antara C, I, G, dan X serta M itu yang dapat meningkatkan pendapatan nasional gitu ya. Kemudian kalau yang bocoran itu yang dapat mengurangi pendapatan nasional. Sehingga nanti suntikan sama dengan bocoran. Yang dapat menambah pendapatan nasional, di sebelah kanannya adalah yang dapat mengurangi pendapatan nasional. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama ini adalah yang pendekatan yang pertama AS. AS itu agregat supply. Kalau untuk keseimbangan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor, itu agregat supply itu hanya terdiri dari produksi dalam negeri saja. Ya, sedangkan untuk perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka ini, agregat supply ini terdiri dari produksi dalam negeri juga terdiri dari produksi luar negeri, yaitu barang impor. Berarti kalau tadinya perekonomian 2 sektor dan 3 sektor itu AS sama dengan Y, berarti untuk perekonomian 4 sektor ini AS itu meliputi Y ditambah M. Y itu adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu perekonomian dalam kurun waktu setahun yang lamanya. Artinya itu yang dihasilkan adalah produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri gitu ya. Sementara impor itu adalah barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Berarti agregat supply untuk perekonomian terbuka itu terdiri dari produksi dalam negeri dan juga produksi luar negeri di situ. Maka AS sama dengan Y ditambah M seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada agregat expenditure itu yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor ditambah impor. Nah, sedangkan untuk konsumsi untuk perekonomian 4 sektor ini terdiri dari C itu terdiri dari konsumsi dalam negeri, CDN, DN itu adalah dalam negeri ditambah konsumsi luar negeri yaitu impor. Jadi C sama dengan CDN ditambah M. Sehingga kalau kita mau mensubstitusikan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat yaitu AS sama dengan AE. AS-nya kita masukin di sini substitusikan menjadi Y tambah M. Kemudian AE-nya adalah terdiri dari C tambah I tambah G tambah X. Kenapa nggak ada M-nya? Karena C-nya itu sudah terdiri, sudah meliputi C sama dengan CDN tambah M gitu ya. Kemudian di sini setelah ini berarti kalau untuk Y-nya saja, nah berarti C tambah I tambah G tambah tambah X, M-nya dipindahkan ke sebelah kanan menjadi minus, berarti kurang M sama dengan. Sehingga ini adalah persamaan keseimbangan perekonomian 4 sektor, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Seperti itu. Kemudian yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan suntikan sama dengan bocoran. Nah, yang dikatakan suntikan yang mana, yang dikatakan bocoran yang mana? Tadi udah saya bilang bahwa suntikan itu adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan bocoran itu adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi pendapatan nasional. Nah, kalau dilihat dari yang tadi, yang antara C, I, G, dan X itu, dan M dan seterusnya itu, yang menjadikan suntikan itu adalah I ditambah G ditambah X. Ini 3 faktor ini adalah atau 3 pengeluaran yang dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri ini adalah eh, suntikan, artinya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Sementara S ditambah T ditambah M itu adalah bocoran. S itu adalah saving. Jadi I itu lawannya adalah saving. Ya, ketika investasi itu adalah meminjam uang dari bank gitu ya, identik dengan meminjam uang dari bank. Kalau saving adalah menabung uang ke bank. Kalau G itu adalah pengeluaran pemerintah, berarti itu adalah
G adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kalau ketika pengeluaran pemerintah bertambah, maka meningkatkan pendapatan nasional. Kenapa? Karena pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk apa saja? Ada konsumsi, ya ada investasi. Uang itu mengalir dari pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Sehingga G itu adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional. Nah, lawannya G, government expenditure itu adalah T. T itu adalah tax, pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari tangan produsen maupun konsumen yang masuk ke kas pemerintah. Jadi lawannya government expenditure adalah tax ya. Jadi ini pengeluaran pemerintah, kalau ini adalah pendapatan pemerintah. Jadi kenapa sih pajak dikatakan sebagai bocoran dalam pendapatan nasional? Karena pajak itu dapat mengurangi pendapatan nasional. Yang pertama apanya? Yang pertama adalah pendapatan pemerintahnya. Jadi G itu lawannya T, seperti itu. Kemudian lawannya X adalah kalau ekspor itu dapat meningkatkan pendapatan nasional, berarti M-nya adalah mengurangi pendapatan nasional. Sehingga ketemulah antara persamaan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Kalau untuk perekonomian dua sektor gitu ya, kalau yang dua sektor itu terdiri dari I sama dengan G saja gitu ya. I sama dengan S. Itu persamaannya. Eh, Berarti I sama dengan S. Jadi ini kan apa lawannya seperti ini. Kalau investasi menambah pendapatan nasional, S adalah meningkatkan pendapatan, mengurangi pendapatan nasional. Kalau yang perekonomian tiga sektor itu adalah I ditambah G ya. Ada unsur pemerintahnya kalau tiga sektor berarti sama dengan S ditambah T. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang empat sektornya, yang ini berarti ada satu lagi yaitu X dan M-nya ditambah. Jadi I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Kemudian, tadi dihapus dulu nih. Gimana yang ngapusnya ya lupa lagi. Oke, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah eh, masih bisa nggak sih dihapus? Dihapus dulu. Nah, eh, keseimbangan dalam ekonomi terbuka ini ilustrasinya dulu ya. Ilustrasinya dulu bahwa kalau misalnya kita kan kalau mau untuk membuat keseimbangan perekonomian dua sektor, tiga sektor kan harus ada bikin garis bantu dulu ya. Ini adalah garis bantu 45 derajat gitu kan. Y sama dengan AE gitu. Kemudian kita bikin dulu kurva konsumsinya di sini. Konsumsi kan berarti di atas dari titik nol ya. Karena fungsi konsumsi itu adalah A plus BY gitu. Berarti ada nilai A-nya di sini, autonomous consumption. Kalau pendapatan nasional nol berarti A-nya sudah ada, berarti nilai A-nya yang ini, autonomous consumption. Nah, fungsi konsumsi yang sudah-sudah itu dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ini tergantung daripada pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula tingkat konsumsi ya. Ilustrasinya adalah begini. Misalnya ini fungsi konsumsi, kalau di sini pendapatan nasionalnya adalah Y1, konsumsi nilainya misalnya berapa di sini? Misalnya 50 gitu. Nah, kalau pendapatan nasional naik menjadi Y2, Y2-nya misalnya dari 1.000 naik 2.000, maka konsumsinya bertambah dan seterusnya. Jadi hubungannya adalah positif, maka kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk yang perekonomian tiga sektor, berarti kan ini C tambah ada I-nya tambah G gitu. Berarti C tambah I tambah G. Nah, ini adalah besarnya I tambah G, sehingga ini adalah keseimbangan perekonomian tiga sektor dulu, C tambah I tambah G gitu. Nah, sedangkan oh di sini ya keseimbangan ya, di sini keseimbangannya bukan di sini. Nah, kemudian sedangkan untuk perekonomian empat sektor ditambah lagi X kurang M. Nah, di sini. Jadi kurvanya itu bergeser sejajar yang pertama antara C dan C tambah I tambah G. Kemudian ketika X kurang M, karena M ini ada pengurangan, berarti kurvanya tidak sejajar lagi. Nanti akan mengalami agak sedikit menurun di sebelah kanannya. Nah, ini adalah keseimbangan perekonomian tiga sektor. Ini adalah keseimbangan perekonomian empat sektor. Seperti itu. Nanti kita lihat kalau dengan contoh kasus soalnya dulu gitu ya. Sekarang kita hapus dulu ini.
Ini ilustrasi dulu ya untuk menjelaskan bahwa kira-kira gambarannya seperti itu untuk keseimbangan perekonomian tiga sektor, empat sektor. Ini yang di atas adalah pendekatan AS sama dengan AE, yang pendekatan di bawah adalah pendekatan suntikan sama dengan bocoran. Yang dibilang suntikan tadi adalah S tambah T itu I tambah G dulu, I tambah G tambah X gitu ya. Berarti ini adalah nilai I-nya, kemudian ini adalah nilai G dan X-nya. Berarti ini adalah I tambah G-nya di sini dulu, ini I tambah G misalnya I-nya berapa, G-nya berapa, kemudian tambah X lagi. Berarti ini dengan sejajar. Ya, sehingga kalau yang S tambah T aja yang dua sektor, ini kira-kira kurvanya akan begini. Ketemunya di sini ya, ini ada keseimbangan yang pertama, keseimbangan antara perekonomian tiga sektor, sedangkan untuk gambar yang kedua ini equilibriumnya adalah keseimbangan perekonomian empat sektor. Nanti lebih jelasnya ketika kita sudah lihat contoh soalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini adalah perubahan keseimbangan dalam perekonomian terbuka macam-macam ya. Misalnya di sini AE 0 ya, aggregate expenditure yang pertama, keseimbangan awal di sini di E0. Misalnya terjadi pertambahan dalam jumlah ekspor, berarti ada delta X-nya, berarti AE-nya akan bergeser otomatis ke arah kanan atas dengan sejajar gitu. Kalau ini adalah apa? Kalau ini AE yang mula-mula, kemudian karena ada impor ya, kalau impor bertambah berarti ada delta M, berarti aggregate expenditure-nya menurun ya, menurun itu berarti ke arah bawah. Kalau ke atas berarti ke meningkat seperti itu. Jadi karena impor itu adalah mengurangi pendapatan nasional. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Kita lihat lagi nanti di contoh soal. Nah, sekarang di sini ada fungsi konsumsi diketahui ya. Berarti C sama dengan 500 tambah 0,8 YD. YD itu harus dicermati bahwa ketika fungsi konsumsi itu meliputi nilai YD, itu berarti itu pendapatan nasional sebelum pajak atau pendapatan disposable ini. Nanti rumusnya adalah YD itu harus Y kurang T gitu ya, berarti harus dikurangi dengan pajaknya. Supaya fungsi konsumsi ini adalah fungsi dari Y, bukan YD lagi, seperti itu. Kemudian pajak diketahui adalah 25% daripada pendapatan nasional. Berarti kalau ada pernyataan pajak 25% dari pendapatan nasional, maka kita langsung bikin fungsi pajaknya. T sama dengan 0,25 Y gitu ya. Berarti kalau misalnya pajak sama dengan 20% dari pendapatan nasional, berarti fungsi pajaknya adalah T sama dengan 0,2 Y. Ya, begitu seterusnya. Kemudian diketahui lagi bahwa investasi swasta bernilai I sama dengan 500. Nah, investasi 500, kemudian sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai G atau government expenditure sama dengan 1000, kemudian ekspor nilainya adalah 800, impornya nilainya 10% dari pendapatan nasional. Nah, kembali lagi, tadi kan fungsi impor itu adalah ada dua. Ada fungsi impor yang M sama dengan M kali Y, ada juga fungsi impor yang sama dengan M sama dengan M0 tambah MY. Nah, ini berarti adalah fungsi impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Fungsi impor yang pertama M sama dengan 10% dari pendapatan nasional, berarti 0,1 Y. Seperti kayak fungsi pajak tadi ya, berarti berapa persen dari pendapatan nasional, seperti itu. Nah, berdasarkan data-data yang diketahui ini, kita akan ditanyakan beberapa hal di sini ya. Misalnya, yang pertama, tapi dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Nah, itu pemisalannya. Yang pertama adalah tentukan fungsi konsumsi, fungsi dari Y. Nah, kalau ditanya fungsi konsumsi, fungsi dari Y, maka kita penyelesaiannya adalah harus mensubstitusikan. Jadi C sama dengan 500 sama 0,8 YD. YD-nya ini kita gantikan dengan Y kurang T. Karena nilai YD itu rumusnya adalah YD sama dengan Y kurang T ya. Jadi pendapatan disposable itu sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Karena fungsi pajaknya tadi adalah 0,25 Y, kita substitusikan lagi ya T-nya itu 0,25 Y. Nah, setelah di sini langsung kita bikin lagi 500 tambah 0,8 kalikan ke dalam sini ya. 0,8 kali Y berarti 0,8 Y. 0,8 kali 0,25 sama dengan Y pakai Y ya berarti 0,2 Y. Kemudian kita buat lagi di bawahnya sini, kemudian ini diselesaikan dikurangi 0,8 kurang 0,2 Y berarti 0,6 Y. Nah, ini adalah fungsi konsumsi setelah pajak, berarti fungsinya adalah fungsi dari Y, bukan YD lagi gitu. Oke, kemudian kita flashback lagi yang ke belakang ya, yang ke belakang tadi
Yang nomor 2 yang ditanyakan adalah tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Ditanya berarti pendapatan nasional keseimbangan. Berarti kita masukin rumusnya ya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Masukin fungsi konsumsi yang ini tadi. Jangan yang ini lagi, nanti mengulang lagi ya. Jadi yang fungsi konsumsi setelah pajaknya kita masukin. 500 tambah 0,6Y. I-nya kita masukin tadi nilainya 500, G-nya 1000, kemudian X-nya 800, kemudian M-nya 0,1Y. Sehingga kita bikin lagi ini Y sama dengan segini. Kita jumlahkan yang sejenis dengan yang sejenis. Ini tambah 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800 sama dengan 2800. Kemudian ini adalah 0,6Y. Kita dekatkan yang ini 0,1Y. Berarti 0,6Y kurang 0,1Y yang sejenis. Kemudian ini turun lagi Y sama dengan 2800. Ini dikurangi jadi 0,5Y. Nah, karena ini ada Y-nya, kita dekatkan sama Y ini. Kita pindah ruas berarti menjadi positif menjadi negatif. Y kurang 0,5Y sama dengan 2800. Sementara 0,5Y sama dengan 2800 dibagi dengan 0,5 ya. Sama dengan adalah 5.600. Ini Y kurang 0,5Y sama dengan 0,5Y. Ini udah dikurangi ya. Kalau Y ini ada variabel koefisien variabelnya di sini ada 1. Berarti 1Y kurang 0,5Y. Berarti 0,5Y gitu hasilnya. Sehingga Y yang diperoleh pendapatan nasional keseimbangan adalah 5.600 seperti itu. Nah, setelah itu yang pertanyaan yang ketiga adalah untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat apabila yang pertama pajak saja diturunkan atau yang kedua pengeluaran saja dinaikkan. Nah, ini berhubungan dengan kebijakan fiskal. Karena kalau yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu kan ada dua ya kebijakan fiskal ya. Apakah pengeluaran pemerintah dinaikkan, G-nya dinaikkan, pasangannya adalah pajaknya dikurangi. Itu kebijakan fiskal yang pertama. Sedangkan kebijakan fiskal yang kedua adalah pengeluaran pemerintah dikurangi, pajaknya dinaikkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kebijakan fiskal yang pertama ini adalah untuk mengatasi deflasi atau mengatasi pengangguran. Nah, sedangkan kebijakan fiskal yang kedua ini adalah untuk mengatasi inflasi. Ya, inflasi ya. Jadi kalau pengeluaran pemerintah dikurangi supaya jumlah uang beredar berkurang. Kalau jumlah uang beredar berkurang berarti nanti harga barang sedikit lebih menurun daripada sebelumnya. Dan sebaliknya seperti itu. Nah, berarti kebijakan yang diarahkan di nomor 3 ini adalah pajak saja yang diturunkan, berarti yang ini, atau pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Nah, berarti ada dua nih. Ini adalah kebijakan fiskal yang pertama, berarti untuk mengatasi deflasi ini keduanya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Berarti sesuai dengan arahan tadi, yang ketiga pertanyaannya, untuk mencapai kesepakatan itu perubahan apa yang bagaimanakah yang perlu dibuat apabila pajak saya yang diturunkan? Kita lihat ini di sini. Karena yang ditanya adalah pajaknya, maka gantikan T sama T0 gitu ya. Nah, ini kita masukin Y sama dengan C tambah I tambah G dan seterusnya. Kemudian, nah jangan lupa karena yang ditanya adalah T-nya, berarti fungsi konsumsinya gunakan fungsi konsumsi yang sebelum pajak ini. Nah, berarti 500 tambah 0,8 YD ditambah I-nya ditambah G tambah X kurang M. Nah, kemudian ini tadi asumsi pertama ya bahwa kesempatan kerja penuh itu diasumsikan adalah 6.000. Berarti ya gantikan dengan 6.000. Ini 500 0,8 kemudian YD-nya itu adalah Y kurang T. T-nya gantikan dengan T0 karena Y itu kan rumusnya YD itu sama dengan Y kurang T. Berarti T-nya gantikan dengan T0 supaya kita bisa menghitung berapa nilai T0-nya. Kemudian I-nya 500, G-nya 1000, X-nya 800, M-nya adalah 0,1Y. Kemudian ini 6.000, kemudian ini kita jumlahkan yang sejenis dengan yang sejenis, jadi 2.800, kemudian ini kita kalikan ke dalam 0,8Y, ini 0,8 T0. Kemudian ini udah dihitungkan tadi ya, udah dijumlahin, kemudian tinggal sisanya adalah min 0,1Y. Kemudian tulis lagi 6.000, 2.800. Nah, gantikan Y-nya ini dengan 6.000 semuanya. Nah, substitusikan. Jadi 0,8 kali 6.000, 0,8 T0 kurang 0,1 kali 6.000. Kemudian tulis lagi bawahnya yang belum bisa diselesaikan. Ini kali ke dalam jadi 4.800. Ini adalah sama masih. Ini kali ini sama dengan 600. Sudah sampai sini 6.000. Ini jumlahkan.
Ini tambah, kemudian dikurangi, hasilnya adalah 7.000. Kurang 0,8 T0. Sudah sampai sini, karena yang mau dicari adalah T0-nya, pindahkan dia sebelah kiri, menjadi 0,8 T0. Jadi min jadi plus ya. Kemudian 7.000, 6.000 pindah ke sebelah kanan menjadi min 6.000. Berarti 0,8 T0 sama dengan 1000. T0-nya sendiri berarti 1000 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 1.250. Maka eh, ini adalah besarnya pajak ya, yang T0 tadi ya. Nah, sekarang apabila pajak tidak berubah, katanya, pada pendapatan nasional 6.000 jumlah pajak adalah T sama dengan fungsi pajaknya adalah yang pertama tadi ya 25%, 0,25 Y sama dengan 0,25 Y, Y-nya itu yang pertama ini yang diasumsikan yang pertama, maka T-nya adalah 1.500. Ini kalau pada pendapatan nasional yang 6.000. Nah, jadi besarnya pajak yang diturunkan oleh pemerintah ya. Besarnya pajak, kita geser dulu ini. Besarnya pajak yang diturunkan oleh pemerintah berarti T kurang T0. T yang pertama yang mana? T yang pertama adalah 1.500 yang ini. T yang kedua yang mana? Yang T0 ini. Berarti dari T 1.500 menjadi T0 1.250. Jadi adanya penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 250.000. Bukan 20.000 ya, 250. Ini satuannya dalam triliunan ya sepertinya ya. Cuman nggak dikasih tahu. Cuma untuk menyederhanakan kita bikin aja 250. Jadi artinya kalau pemerintah ingin mencapai kesempatan kerja penuh, nah yang diharuskan atau yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mengurangi pendapatannya yang berasal dari pajak tadi dari 1.500 menjadi 1.250, yaitu besarnya pengurangan pajak yang dicapai oleh pemerintah yaitu besarnya sebesar 250, tapi jarang dilakukan ya seperti ini ya. Biasanya kan pemerintah menaikkan pajak, bukan justru menurunkan pajak gitu ya. Jadi kalau mau menurunkan pajak, caranya gimana? Caranya adalah bisa melalui menurunkan persentase pajaknya atau bisa menghapus objek pajak yang sudah ada gitu. Jadi misalnya yang tadinya ini objek pajaknya dikenakan pajak, tapi sekarang tidak dikenakan pajak lagi. Berarti itu bisa mengurangi pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak tadi, seperti itu. Karena pemerintah targetnya adalah ini untuk mencapai kesempatan kerja penuh, yaitu melalui kebijakan fiskal tadi ya. Pajak saja yang diturunkan atau pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan gitu. Itu pasangannya itu gitu ya, kebijakan untuk mengatasi inflasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau pajak dikurangi berarti kan pendapatan nasional besarnya pajak yang diturunkan oleh pemerintah gitu ya, yaitu besarnya sebesar 250. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, ya. Jadi ceritanya nih pemerintah mau menambah jumlah uang beredar gitu ya. Menambah jumlah uang beredar berarti menambah pengeluarannya, mengurangi pendapatannya, ya. Eh, Apabila pengeluaran pemerintah ditambah, perlu dimisalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru katanya. Perlu dimisalkan supaya G-nya itu menjadi G0, kayak tadi T sama dengan menjadi T0. Nilai yang dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan ini, misalnya gini, ya, tulis lagi yang seperti tadi. Nah, kalau di sini karena kita kepentingannya hanya untuk mencari G-nya gitu ya, jadi konsumsinya menggunakan konsumsi yang setelah pajak tadi, jadi 500 sama 0,6 Y. Sementara I-nya 500, G-nya gantikan dengan G0. Ini bukan GO ya, tapi G0 ya. Jadi lupa ke edit ini ya, G0. Kemudian ekspornya, ini impornya. Kemudian masukin lagi di misalkan yang kesempatan kerja penuh Y-nya 6.000 ya, ini 500, ini 0,6 kali Y-nya 6.000, ini 500, ini G0 tetap, ini 800, ini 0,1 kali 6.000. Kemudian selesaikan ini dulu kali jadi ini, kemudian ini ke sini 3,0, ini 800, ini kali ini menjadi 600. Tambahkan yang konstanta dengan konstanta atau yang sejenis ya, menjadi di sini nanti totalnya adalah min 1.200. Kemudian G0 ini karena mau dicari pindahkan dia ke sebelah kiri ya menjadi min G0. Ini pindahkan sebelah kanan menjadi min 6.000 hingga min kali min menjadi plus ya. Jadi kita sekarang ini min berarti kita kalikan dengan min semuanya supaya plus. Jadi G0 sama dengan 1.200. Nah, perhitungan itu menunjukkan bahwa untuk mencapai kesempatan kerja penuh perlu penuh kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah itu perlu ditambah sebanyak
perlu ditambah gitu. Kan G-nya yang mula-mula berapa? G yang mula-mula itu diketahui adalah 1000 kan. Nah, sementara G yang nol yang dihitung adalah 1200. Berarti adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dari 1000 ke arah 1200. Berarti selisihnya adalah 1200 kurang 1000 sama dengan 200. Artinya ini kesimpulannya apa? Ketika pemerintah ingin mencapai kesempatan kerja penuh, yaitu dia ingin mengurangi tingkat menambah pengeluaran ya, menambah pengeluaran pemerintah berarti mengatasi deflasi berarti pemerintah menambah pengeluarannya sebesar 200 dan mengurangi pendapatannya sebesar yang pendapatannya itu berasal dari pajak tadi sebesar 250 seperti itu ya. Mudah-mudahan ini konsepnya bisa dipahami ya. Jadi bukan sekedar hanya hitung-hitungan tapi itu adalah ada maknanya di situ ya. Dengan kita mencari berapa pengeluaran yang akan ditambah oleh pemerintah dan berapa pendapatan yang harus dikurangi itu adalah untuk mencapai kesempatan kerja penuh tadi gitu. Secara teori kan kesempatan kerja penuh itu disebut juga sebagai full employment. Artinya semua faktor-faktor produksi digunakan secara maksimal. Berarti sedikit yang menganggur seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah kita lihat lagi ya pertanyaan keempat ini nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru gitu. Berarti ditanya tentang APBN apakah surplus atau defisit gitu pertanyaannya. Berarti kita lihat ini jawaban yang keempat adalah budget pemerintah dan fungsi pajak ya. Pada keseimbangan asal, yaitu kan kita hitung-hitung tadi ya keseimbangan yang kita hitung itu 5.600. Nah, kemudian pajak adalah sebesar T sama dengan 0,25 Y, Y-nya gantikan dengan 5.600 berarti T-nya sama dengan 1.400. Sedangkan pengeluaran pemerintah awalnya adalah G sama dengan 1.000. Berarti kalau kita compare antara T sama G, T-nya itu lebih besar daripada G-nya. Berarti pendapatan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya. Berarti budget pemerintah atau disebut juga sebagai APBN-nya surplus karena lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Surplusnya sebesar berapa? Ya selisihnya dong ya. Berarti surplus APBN sebesar 400 seperti itu. Nah, kemudian kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak telah berkurang menjadi 1.250 yang tadi T0 tadi ya, manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000. Nah, berarti kalau T yang 0 yang dicari tadi adalah 1.250 tadi, berarti T dibanding dengan G berarti ini adalah tetap ya budget apa pemerintah itu atau APBN itu surplus ya. Jadi kalau T lebih besar pada G maka APBN surplus. Kalau T lebih kecil daripada G maka APBN defisit. Kalau T sama dengan G itu berarti APBN adalah seimbang atau berimbang gitu. Dan di sini tetap surplus juga, tapi surplusnya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau pendapatan nasional yang 5.600 surplusnya adalah sebesar 400, tapi kalau pendapatan nasionalnya tadi adalah kalau pajak dikurangi tadi ya sehingga pendapat surplus pemerintah yang menjadi lebih berkurang yaitu menjadi 250. Nah, kemudian kan disuruh nyatakan fungsi pajak yang baru katanya ya. Eh Perhitungan dalam menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkat sebanyak 1.200 ya yang meningkat ini oleh karena itu tidak ada perubahan dalam pajak yaitu tetap Y sama dengan 0,25 Y maka Y sama dengan 6.000. Nah pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 gantikan Y-nya dengan 6.000 ya berarti T-nya adalah 1.500. Dengan demikian APBN masih surplus juga gitu ya T-nya adalah 1.500 G-nya adalah 1.200 berarti T juga tetap lebih besar pada G maka surplusnya adalah 300. Nah fungsi pajak yang baru ya apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan cara menggunakan pajak secara sekaligus fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 tambah 0,25 Y asalnya kan fungsi pajak itu adalah T sama dengan 0,25 Y saja karena ada yang T0-nya maka ada T sama dengan T0 tambah 0,25 Y sehingga kalau kita mau masukkan atau substitusikan nilai T yang tadi ada 1.250, berarti T-nya 1.250, T0-nya ini 0,25-nya ini, Y-nya 6.000, berarti ini ke sini ya, ini masih tetap T0 dikalikan menjadi 1.500, berarti T0-nya pindah ke sebelah kiri menjadi min T0, berarti 1.500, di sini 1.250-nya pindah ke sebelah kanan jadi min, berarti min T0 sama dengan 250 ya. Supaya T0-nya jadi plus berarti kali min. Berarti ini menjadi T0, T0 ya positif sudah ini berarti menjadi min. Berarti T0-nya adalah 250.
Itu artinya fungsi pajak yang baru berarti kalau tadi fungsi pajak yang pertama yang ini ya berarti T0-nya ganti dengan min 250 gitu ya. Jadi T sama dengan min 250 tambah 0,25 Y seperti itu. Itu adalah fungsi pajak yang baru. Nah, pertanyaan yang kelima yang ditanya kembali yang di belakang slide yang tadi itu adalah menyatakan neraca perdagangan apakah surplus atau defisit gitu. Kalau neraca perdagangan itu kan selisih antara ekspor dan impor. Ketika ekspor melebihi daripada impor, berarti neraca perdagangan itu surplus. Kalau kebalikannya, ya apabila ekspor lebih kecil daripada impor, berarti neraca perdagangan defisit. Seperti itu. Itu teorinya. Nah, pada saat Y sama dengan 5.600, kita tes dulu ya. Impor adalah M sama dengan 0,1Y, berarti 0,1Y kali 5.600 sama dengan 560. Sementara yang diketahui di awal ekspor adalah 800 kan? Berarti 800 lebih besar daripada 560. Berarti surplus dalam neraca perdagangan sebesar selisihnya berapa ini? Jadi sebesar 340 ya. 560, 240 ya. 240 itu adalah surplus dalam neraca perdagangan. Kemudian kalau pada saat Y sama dengan 6.000, maka M-nya adalah 0,1Y gantikan dengan 6.000. Ini adalah M-nya 600. Sementara ekspor 800 masih juga tetap surplus, tapi surplusnya menjadi 200 jadi lebih kecil gitu ya. Jadi kalau di sini surplusnya 240, di sini adalah surplusnya adalah 200. Surplus dalam neraca perdagangan, artinya ekspor melebihi impor seperti itu. Jadi masih aman di sini. Kemudian kita mau bikin grafik keseimbangan yang sesuai dengan perhitungan tadi gitu ya. Nah, fungsi konsumsi yang sudah kita hitung tadi, fungsi dari Y, ini dia investasinya 500, pengeluaran pemerintah yang sekian dan seterusnya. Kemudian karena nilai C, I, G, dan X itu kita hitung tadi adalah nilai 500, 500 ini adalah totalnya 2.800. Keseimbangan pendapatan nasional adalah 5.600. Nah, berdasarkan data-data ini, maka kita bikinlah ya atau grafik kita buat didasarkan pada data berikut gitu. Nilai I tambah G tambah X gitu. Nilainya I-nya 500, G-nya 1000, X-nya 800, nilainya 2.300. Ini yang suntikannya ya. Kemudian nilai yang bocorannya S tambah T tambah M. Pada saat Y sama dengan 0 adalah nilainya min 500. Itu nanti kita hitung ini terskip ya. Bukan terskip maksudnya saya nggak terurai yang untuk mencari ini ya. Nanti silakan dipahami sendiri ini. Nah, ini nilai dapat dari perhitungan pada Y sama dengan 0. Nilai C sama dengan 500. Oleh karena itu fungsi C adalah C sama dengan 500 sama dengan 0,6Y. Nah, kemudian sedangkan perekonomian terbuka berlaku persamaan Y sama dengan CDN tambah S tambah T tambah M. Yaitu apabila Y sama dengan 0, maka ini Y ini 0, berarti ini adalah 500, S tambah T tambah M. Atau S tambah T tambah M sama dengan nilainya min 500 ini datangnya ini. Nah, seperti itu. Sudah terjabarkan di sini. Kemudian keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Berdasarkan data-data ini, kita bikinlah kurvanya ya. Kita bikin kurvanya, kurva keseimbangan pendapatan nasional yang 4 sektor itu ya. Caranya kita bikin dulu sumbu yang ke kanan itu adalah pendapatan nasional, kemudian sumbu yang vertikal itu menggambarkan nilai C, I, G, X dan M di situ ya. Berarti di sini yang sumbu ini itu C bisa koma I, koma G, koma X dan koma M ya atau totalnya disebut sebagai AI. Nah, kemudian kita bikin fungsi garis bantu dulu 45 derajat ini. Nah, ini garis bantu 45 derajat yang menyatakan Y sama dengan AE. Nah, Y sama dengan pengeluaran agregat. Kemudian kita bikin fungsi konsumsi dulu ya. Fungsi konsumsi kan yang setelah yang setelah pajak adalah 500 sama 0,6Y. Berarti pastinya ini nilai A-nya adalah 500 ini ya, nilai 500. Nah, cara mencari titik-titik ordinat ini berarti harus satu-satu, harus ada pemisalan. Jadi ketika Y sama dengan 0, misalnya, maka C berapa? Nah, C berapa udah pasti kalau ini 0 berarti C 500 ya. Nah, berarti titik awalnya dari mulai kombinasinya Y-nya 0 maka C-nya 500 seperti itu.
Berarti nanti kita misalkan lagi ketika Y-nya sama dengan 1000 misalnya. Jadi harus ada pemisalan. Jadi bikin tabel dulu ya. Kalau mau bikin kurva ini nggak bisa jebret jadi kurva gitu ya. Kemudian kalau Y sama dengan 1000 berarti C-nya berapa? Substitusikan. Ini 500 tambah 0,6 kali 1000 berapa? 0,6 kali 1000 berarti 600. 600 tambah 5. 600 tambah 500 berarti 1100 ya. Nah, berarti nanti di sini titiknya. Berarti nanti berapa titiknya sini titik-titik ketemu di sini gitu ya. Nah, yang paling penting adalah titik ini yang paling penting gitu ya. Sebenarnya titik-titik ini bisa akan ketarik sendiri ya. Kalau ini diketahui titiknya. Gimana cara menentukan titik potong ini? Berarti itu artinya Y sama dengan C ya. Kalau Y sama dengan C, berarti nilai Y harus sama dengan C. Berarti C-nya masukin coba 500 tambah 0,6 Y. Nah, berarti ini Y. Ini Y yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti Y kurang 0,6 Y sama dengan 500. Berarti ini adalah 0,4 Y. Ini ada Y-nya ya. Sama dengan 500. Nah, berarti Y-nya sendiri adalah 500 dibagi 0,4. Hasilnya adalah sama dengan 1250. Nah, ini dia titik potongnya. Berarti kalau Y sama dengan 1250, berarti C-nya juga 1250 di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalian harus bikin kelipatan-kelipatan dulu di sini. Ya. Misalnya ke titik ordinal ini 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Di sini juga begitu titik-titik ordinalnya supaya skalanya benar gitu ya. Ini titik potong di mana Y sama dengan C. Nah, ini dulu ditentukan. Kalau ini udah ditentukan, titik ini udah ada, tinggal tarik aja pakai penggaris ini. Jeder, jadi deh. Berarti sebenarnya harus cari kan titik-titik ordinat ini, tapi untuk memudahkan cari titik ini ordinat yang satu, titik ordinat kedua udah beres ini, tinggal ditarik garis. Pokoknya jangan keluar dari titik yang kedua itu gitu. Kemudian untuk menggambarkan kurva, ini kan habis C kan berarti ada tambah apa lagi? Berarti ada tambah I, tambah G, tambah X, kurang M. Nah nilainya berapa? Tadi udah dihitung-hitung, tadi adalah 280 deh. Berarti dari sini titik potong ini satu, titik potong yang ini satu. Ini adalah titik potong apa? Yang equilibrium namanya, ya di mana kalau ini Y sama dengan C, berarti kalau titik potong ini berarti sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M seperti itu. Nah, ini titik potongnya di sini. Berarti diketahui lagi harus bikin tabel ya, supaya untuk mendapatkan titik-titik ordinat itu. Makanya di sini gambarnya sedikit menurun agak ke kanan ini, nggak sejajar lagi. Kenapa nggak sejajar? Karena ada M-nya. M itu adalah minus ya, mengurangi pendapatan nasional. Ini adalah pendekatan AS sama dengan AE ya, itu pendekatan yang pertama. Kalau pendekatan yang di bawah, jadi kalau bikin gambar harus di atas dan di bawah gitu, biar skalanya sama gitu ya, biar kelihatan. Kalau ini di bawah adalah pendekatan suntikan sama dengan bocoran, yang tadi suntikannya I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Nah, I tambah G X itu yang ini J, injunction, suntikan ya. Itu nilainya I tambah G tambah X itu nilainya 2300. Nah, maka kita bikin garis vertikal ke arah sini. Kemudian yang S tambah T tambah M dari mulainya dari kalau ini adalah 500 A-nya, kalau saving berarti min 500 di sini mulainya. Berarti ini min 500. Ini sesuai dengan S tambah T sama M ya. Sesuai dengan Y juga gitu. Sehingga nanti keseimbangannya akan kelihatan di sini sejajar. Itu artinya pada saat keseimbangan perekonomian terbuka ini ya, itu pendapatan nasional 5.600 di sini juga kelihatan. Berarti nilai I tambah G tambah X-nya adalah 2.300. Nilai S tambah T tambah M-nya juga 2.300. Di sini 2.300 itu nilai S tambah T tambah M juga nilai I tambah G tambah X gitu. Itu ketemunya di sini ya. Nah, kalau yang ini Y sama dengan C, ini kelihatan di sini. Ya, harusnya di sini tuh ini berpotongan langsung ya. Cuma ini karena dari buku ya. Ya harusnya di sini dia titiknya nih. Berarti S-nya adalah 0 gitu ya. Kalau Y sama dengan C. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sebenarnya kalau berhubungan dengan gambar kurva itu harus offline ya sebenarnya ya, supaya
lebih jelas lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan video materi ini tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang kuliah dan sedang mengambil mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.